Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Rahman Sutayo. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Ilmu Politik. Saya di sini akan sedikit menjelaskan ataupun sedikit sharing-sharing tentang bagaimana caranya memahami dan mengimplementasikan dalam toleransi beragama. Sebelum kita jauh-jauh mengenal toleransi beragama, seharusnya kita sepatutnya tahu juga apa itu toleransi. Secara umumnya, toleransi adalah sikap ataupun sifat individu ataupun seseorang yang menahan dan bersabar atas sesuatu yang tidak sejalan dengannya. Karena dengan adanya sikap toleransi dapat mencegah hal-hal ataupun konflik antar individu ataupun kelompok tertentu, khususnya itu dalam umat beragama. Banyak orang juga menyebut bahwa toleransi itu adalah kunci dalam suatu perdamaian yang sepatutnya kita jaga. Jika kita mengingat dan melihat dari latar belakang Indonesia, di mana negara yang kita tinggali sekarang, banyaknya perbedaan yang terlahir dari negara kita itu sendiri, entah itu dari agama, suku, ataupun ras budaya. Jika kita mengingat hal itu, sepatutnya kita saling menjaga dan saling menghormati satu sama lain. Adapun bentuk toleransi yang sepatutnya kita jaga dan pahami dan harus kita pelajari sampai sekarang adalah toleransi dalam beragama. Kenapa saya menyarankan untuk kita memahami dan mempelajari toleransi dalam beragama ini? Karena toleransi dalam beragama ini sangat rentan sekali terhadap konflik-konflik yang terjadi di negara kita sendiri. Melainkan kita hidup berdampingan dengan agama lain. Jadi sudah sepatutnya kita saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Bagaimanapun sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita sudah sepatutnya untuk menemukan nilai-nilai toleransi itu sendiri. Bagaimana caranya untuk menemukan nilai-nilai toleransi itu? Salah satunya kita tidak boleh mencela ataupun melarang orang lain untuk menganut agamanya sendiri, dan kita tidak boleh mengganggu orang lain untuk beribadah terhadap apapun agama yang dipilihnya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya juga kita untuk saling menghormati hari-hari besar seperti hari raya Natal ataupun hari raya Idul Fitri. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang beberapa kericuhan ataupun perbedaan-perbedaan pendapat terhadap saling toleransi ini. Jika kita melihat isu-isu yang terjadi dalam negara kita, banyaknya perdebatan-perdebatan antara umat beragama itu sendiri. Tentunya kita sebagai warga negara yang baik, kita harus melihat itu secara dewasa. Dewasa dalam artian kita tidak boleh mengedepankan ego, bahwa merasa bahwa agama kita itu yang paling benar, tetapi kita harus mengedepankan nilai-nilai toleransi itu sendiri. Jika kita melihat kemarin itu hari raya Natal, di situ banyak isu-isu yang terjadi di agama Islam. Tentunya jika kita melihat beberapa perbedaan pendapat, adanya si A mengatakan bahwa mengucapkan selamat hari raya Natal itu kafir. Bahkan juga ada yang mengucapkan bahwa mengucapkan itu tidak termasuk ke dalam akidah. Saya mengutip ataupun mendengar dari Buya Ar-Razi bahwa kita tidak boleh menghukumi seseorang terhadap zahirnya. Kita tidak pernah tahu apa yang dimaksud orang itu dan kita pernah tahu apa niat orang itu. Jadi di sini kita sudah jelas kita mendapatkan nilai-nilai yang bisa diimplementasikan kepada diri kita sendiri tentang kita mengucapkan atau tidaknya itu tergantung kepada hati kita. Kita niatnya seperti apa, kita meyakininya itu seperti apa. Jadi di dalam Al-Quran juga Allah telah menegaskan dalam surat Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untuk pula agamaku. Jadi perbedaan dari kebinekaan Tunggal Ika ini adalah rahmat bagi negara kita sendiri. Dengan sengaja menciptakan manusia yang berbeda-beda, dengan suku bangsa yang berbeda-beda, dengan budaya yang berbeda-beda, hanya untuk saling mengenal bahwa manusia itu saling menghormati satu sama lain, bisa saling menjaga satu sama lain. Ada juga beberapa hadis mengenai bagaimana kita bertoleransi. An Anas radhiyallahu anhu Rasulullah SAW qala walladzi nafsi biyadihi la yuminu abdu hatta yuhibbu lijahi ma yuhibbu li nafsi, akhraju Muslimun wa Abu Ya'la. Adapun artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang nyawaku di tangannya,
tidaklah beriman seorang hamba sehingga dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim dan Abu Ya'la 2967. Sudah seharusnya kita malu terhadap diri kita sendiri jika kita tidak bisa bertoleransi antar umat beragama, karena bagaimanapun kita sesama makhluk hidup sosial, kita sesama manusia harus saling bisa menghormati satu sama lain, tidak saling merugikan ataupun tidak saling mencelakai satu sama lain. Mungkin kesimpulan dari saya dari simpulan sharing-sharing ini adalah dengan adanya kesadaran antar umat beragama, semoga semuanya antar umat beragama yang ada di Indonesia tentunya bisa saling berharmonis dalam kehidupan beragamanya, saling rukun, saling damai. Diharapkan juga akan terjalin hubungan-hubungan antar warga yang pada akhirnya membawa kesejahteraan pada negara kita sendiri, negara Indonesia. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.